Ketika mulai ngaco, di luar kuasa, cabut diri. Ya, karena kita sadari kelemahan kita. Lucunya, salah seorang dari ustadz itu kemarin, dia bikin konten di podcast busuk yang jual nama agama, ikut ngomong dan nyerang kita. Tuh, asal kalian tahu busuknya para pemain di situ. Ikut ngomong dan nyerang kita. Ana akan gambarkan sedikit untuk kalian busuknya mental orang-orang sosmed, konten kreator, hamba-hamba algoritma, dai-dai yang nebeng tenar ini. Apakah kalian tahu? Ada satu podcast yang dulu Ana arahkan sejak pendiriannya. Karena mereka memang para sahabat dekat. Tapi kesimpulan akhirnya memang ahli tauhid nggak bisa bareng sama hamba medsos dan hamba nelpon. Kita ahli tauhid, apa-apa fokusnya di tauhid, di ikhlas, ngehindarin ria, ngehindarin sum'ah, ngehindarin pencitraan, loh, pagar manhaj disiplin dan lain-lain, itu kita. Mereka fokusnya justru perhatian makhluk, views makhluk. Nah, susah, nggak bisa nyambung memang. Emang nggak bisa nyambung, usulnya udah beda. Pagar manhaj kalau misalnya bertentangan dengan keuntungan dan lain-lain, ya diterabas deh. Kesimpulannya ujungnya itu. Ya? Busuknya gocekkan mereka luar biasa. Mereka adalah para sahabat kami. Ya? Kita sudah penuhi hak-hak mereka untuk dinasehati, dihusnudzonin, dan dikasih uzur bertahun-tahun. Host podcaster ini dari Jakarta ujung datang ke Rahmi Hatas ini, duduknya di depan. 2 kali kedatangan Anda ingat. Masya Allah. Pulangnya ke rumah mamah Ane, duduk majelis makan nasi uduk. Nongkrong ngobrol bercanda sama abang Ane. Dia lakukan semua hal itu sebagai upaya supaya Ana lunak dan mulai mau masuk jadi pemateri di podcastnya. Tadinya Ana nggak mau. Cuman karena ngelihat demikian, mau terima nasihat, mau diarahkan perkara manhaj, diarahkan dan lain-lain. Akhirnya oke, kita masuk ke podcastnya. Sekali, 2 kali. Setelah Ana masuk, pertama kali, udah sejak itu nggak pernah datang kajian lagi. Tuh. Kami ajak terus ngaji dan nasihati terus, supaya dia nggak makin larut dengan fitnah ketenaran dan medsos. Mereka ngomong agama terus di medsos soalnya, di podcastnya. Tapi nggak mau duduk ngaji, maka jadi fix jualan agama nantinya. Kalau memang mereka peduli kepada agama, harusnya duduk nuntut ilmu, cari hidayah buat diri dan keluarganya. Nggak ada jalan lain. Makanya Anda bilang mereka harus hadir dan duduk kajian. Tapi tetap nggak mau datang. Bahkan diadakan kajian di kantornya, di kantor podcast itu. Anda belain, ya udah, seminggu sekali ke sana, nggak datang. Dibikin 2 minggu sekali, kagak datang juga. Kita ngajar di Jaksel, nggak datang juga. Tapi tiap kali ditelepon, dinasehati, ditegur, dia bilang, iya, gue janji datang. Begitu. Tetap dia nggak pernah datang. Janji begitu ringan di lidahnya. Masih kita kasih uzur beberapa lama. Kita dekat luar biasa secara personal. Bahkan ketika terjadi sebuah permasalahan antara dia dengan istrinya, tahu-tahu dia telepon, Jol, masuk gue dibilang begini. Ntar bakal Jol, nih lu ngomong sama bini gue. Tuh, dikasih belah depan gak gue? Suruh ngomong sama bininya. Ustadz mana yang sedekat itu sampai digituin? Sedekat itu. Kami penuhi haknya. Untuk dihusnudzonin, diuzurin, dinasehatin. Bertahun-tahun. Sekarang setelah kami jauhi, akhirnya kami lihat nggak mungkin terjadi perubahan. Anak kembali kepada sikap anak. Kalau masih sama dia, gue yang larut nanti sama harus dia. Itu anak. Anak jauhi, dan anak blok. Sudah. Tapi nggak pernah kita bikin pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan umum untuk mengingkarinya atau podcastnya. Jangan. Masih kita hargai. Karena kami sadar kami lemah. Kalau enggak, kami yang larut ikut dia dan arusnya. Kami mesti menjauhinya. Tapi setelah kami jauhi, terlihat dia makin liar. Dia undang dai-dai ahli bid'ah, yang fix ahli bid'ah, dan dia tahu itu ahli bid'ah ketika dulu dia bersama kita. Dia duduk dengan dai-dai ahli bid'ah di acara-acara mereka dari golongan jamaah tabligh dan lain-lain. Nggak ragu untuk gabung ke acara itu. Bahkan lebih jauh lagi, ikut hadir kampanye pemilu. Bukan cuma nyoblos. Nyoblosnya doang, oke, khilafiyah dari ulama. Tapi kampanye, beda. Beda, kepepet makan babi, sama doyan babi, beda. Doyan babi ngaku kepepet, beda. Ikut kampanye untuk mendukung salah satu paslon yang ada. Ternyata kalah, mampus. Apakah kalian tahu? Dia tukang gocek ustadz-ustadz. Dia ngakak happy kalau udah bisa ngegocek dan manfaatin ustadz-ustadz untuk kepentingan pencitraan dan besarkan program podcastnya. Sifat nifak kental luar biasa padanya.
Sekarang mereka bersama, itu ustadz yang dulu yang aneh yang bawa kepada mereka. Tuh ustadz yang vapean itu dulu tuh. Aneh yang bawa dan kenalkan kepada mereka. Dia dan gengnya, aneh yang bawa kepada mereka. Ustadz itu, yang kemarin ikut, bikin podcast nyerang kita. Ini ustadz dulu, ketika aneh bilang, aduh aneh gak bisa vapean batuk kalau tidur terus amantel. Ini ustadz yang bilang, oh itu ente pertama doang. Aneh juga gitu dulu pertamanya. Tuh ustadz, kemarin dia bikin podcast ikut nyerang kita. Di-prank gak gue? Dia yang nasihatin Andi. Enggak, itu pertama doang. Lama-lama ente enggak. Oke. Bahkan berdasarkan kesaksian teman-teman ya, dia yang ngajarin sama teman-temannya. Apabila ini sesuatu yang layak untuk dikonsumsi, maka kita konsumsinya dengan bismillah. Dia yang bilang. Benar, itu kaidah benar gak? Benar, sesuatu yang layak dikonsumsi. Cuma asal lu tahu tuh dia begitu. Sekarang dia bikin, Allah, pada cuci tangan bareng, bikin pernyataan di medsos-medsosnya, dan lain-lain. Nyerang kita. Bareng sama ahli bid'ah, ahlu thawrah, ahlu syubhat yang lagi pada nyerang kita. Allahu Akbar. Tuh, asal lu tahu. Jiwa khianat dan pengecut mereka nyambung satu sama lain rupanya. Sekarang mereka terus masih berjalan bersama. Bahkan bikin konten ngenyek-ngenyek, cemooh, ikut bicarakan dan serang ana di kasus ini. Mereka bilang bahwa kami nggak belajar kepada ulama, nggak duduk bersama ulama. Jurusnya itu doang dari dulu. Orang yang jurusnya begitu berarti nggak punya kekuatan hujah akhirnya. Dia cuma banggain sebelah situ aja. Bawain dalil, bawain kaidah. Jangan bilang ente murid siapa, ente guru siapa, ente duduk di mana lu. Dalil lu apa, kaidah lu apa? Ini Ustadz aneh yang masukin ke podcast itu. Dia dan kawan-kawan vape ini. Aneh yang masukin ke situ. Wallahil azim. Aneh begitu dekat sampai aneh tahu tentang. Tahukah kalian siapa yang nyerang kita? Dan kalau mereka memang masih di atas manhaj ahlus sunnah, harusnya nih. Kaidah adabnya nih. Kalau mereka memang masih berada di atas manhaj ahlus sunnah, manhaj yang sama dengan kami, katakanlah kita beda pendapat masalah fikih ini. Tapi apakah mungkin mereka sengaja membuat konten, mengolok, ikut membuli demikian, di saat seperti ini, yang mereka tahu, bahwa para ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, sedang menyerang serempak kepada kami. Katakan kita beda pendapat di fikih. Apakah kalian tahu? Padahal ini lucunya, di kantor podcast itu dulu kita diskusi masalah rokok. Dulu. Dan kita vapean bareng di kantor itu. Nih host juga yang ngomongin kita itu dia. Dia vapean. Lu mau beda-bedain vapean sama rokok? Dia vapean juga. Hampir semua pegawai podcast itu ngerokok dan vapean. Banyak ustadz-ustadz geng-gengnya yang hadir juga di diskusi itu. Tuh ustadz-ustadz grup vapean. Nggak ada yang bisa patahkan hujah kita di situ ketika itu. Nggak ada yang bisa patahin. Dalil dan hujah mantik mereka blunder dan itu doang dari zaman dulu. Makanya gampang dipatahin. Bahkan di akhir diskusi, karena kami masih hormati nih ustadz-ustadz tadinya. Kami hargai keilmuannya, keluasan ilmunya. Kami husnudzon. Di akhir diskusi, dia yang nasihatkan kami untuk tutupi dan jangan umbar permasalahan ini. Di depan umum. Kami terima nasihatnya. Kita bilang, Ustaz, kenapa kita mesti ngomong? Karena ikhwan ini pada zalim tanpa mereka sadari. Mereka nggak tahu mana permasalahan khilafiyah ijtihad. Akhirnya mereka memfasikkan, memusuhi. Karena kasus demikian. Kita mesti bongkar ini di dalam permasalahan umum. Kata dia, oh kalau gitu itunya yang ente perbaiki. Mindsetnya. Bahwa kalau furu ijtihadiyah nggak boleh dibawa ke permusuhan. Jangan masalah rokoknya ente bawa di umum. Kata dia gitu. Sekarang dia bikin nyerang gue. No. Di prank gila nggak gue? Dulu kita terima nasihatnya. Kita punya satu folder, kita udah siapin. Isinya hujah-hujah untuk menegaskan hukum asal rokok tetap di asal dan tidak berubah ke haram. Cuma karena nasihatnya dan lain-lain, oh iya ya nggak worth it ya, digebrak permasalahan sepele demikian nanti jadi ribut. Kita hapus folder kita. Karena nasihatnya. Dia ngomong di podcast kemarin nyerang gue, astagfirullah. Itu culasnya, kalian tahu, mentalnya tuh kayak begitu. Tahu gitu, gue gebrak pakai video dari dulu. Sebelum nih video yang terakhir jadi viral. Sekarang benar-benar beyond imagination. Di luar bayangan luar biasa. Mereka duduk bareng, ngonten di podcastnya, ikut bahas, ngenyek, mencemooh kasus yang terjadi pada kita sekarang. Dan mengajak kebencian manusia pada kita karena kasus ini. Subhanallah, luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian ikhwati rahimakumullah, di luar imajinasi dan akal sehat kita. Ternyata akhirnya mereka ikut bikin konten dan ikut menekankan serangan pada kami. Padahal apabila kita lihat, ada video ustadz tersebut 3 tahun lalu, dia memberikan jawaban yang lebih ansaf, lebih bijak, lebih tengah itu. Berbeda dengan jawaban yang kemarin. Karena kepentingannya udah berbeda.
Dan kalau mau bongkar terus, dia poin, ayo, mau lebih jauh kita bongkar. Bukan itu tujuan kami. Tapi memberikan gambaran. Siapa sebenarnya mereka yang menyerang kita? Apakah mereka di atas konsep adil? Apakah mereka di atas konsep sunnah yang seharusnya? Bagaimana mental mereka dan moral mereka hakikatnya?